Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Dahayanti dengan NIM 20141414149. Baik, saya akan membacakan materi tentang pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, melahirkan teori-teori pendidikan. Teori pendidikan ada dua makna sentral, yaitu satu, menuju suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. 2. Pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik yang koheren, menghasilkan banyak teori. Fungsi utama teori pendidikan. 1. Membimbing praktek pendidikan. 2. Memiliki aspek ilmiah dan aspek prediktif. 3. Merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan. Dalam kurung, a body of knowledge, dalam kurung, ilmu pendidikan. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Memiliki objek studi, dalam kurung, objek material dan objek formal. Objek material adalah perilaku manusia, sedangkan objek formal menela fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Memiliki sistematika. Melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. Melihat pendidikan sebagai upaya sadar. Melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan. Pendidikan sebagai gejala manusiawi dapat dianalisis dari proses atau situasi pendidikan, yaitu adanya komponen pendidikan yang secara terpadu saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang meliputi 1. Tujuan pendidikan. 2. Peserta didik. 3. Pendidik. 4. Isi pendidikan. 5. Metode pendidikan. 6. Alat pendidikan, dan 7. Lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya sadar bertolak dari fungsi pendidikan. 1. Menumbuhkan kreativitas peserta didik. 2. Menjaga lestarinya nilai-nilai seniam dan nilai-nilai ilahi atau dalam kurung pendidikan moralitas. 3. Menyiapkan tenaga kerja produktif dalam kurung pendidikan produktivitas. Sistematika kerja. Ilmu pendidikan memiliki 3 dimensi sebagai sistematika ilmu pendidikan. 2. Dimensi lingkungan pendidikan meliputi pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, dan pendidikan luar sekolah. 3. Dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan dalam kurung persoalan fondasional, persoalan struktural, dan persoalan operasional. 4. Dimensi waktu dan ruang. Memiliki metode. Metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan. Dalam kurung Sudomo 1990, balas kurung. 1. Metode normatif. Berkenang dengan konsep manusia yang ideal dan masalah nilai baik dan buruk. 2. Metode eksplanatori
berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. 3. Metode teknologis, mengungkap bagaimana pelaku melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. 3. Metode deskriptif fenomenologis, menguraikan kenyataan pendidikan, kemudian mengklarifikasi. 5. Metode hermeneutis, memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Dan terakhir, metode analisis kritis dalam kurung filosofis, balas kurung. Adapun sifat ilmu pendidikan yaitu empiris karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. 2. Rohania karena bertujuan membawa ke arah manusia yang berbudaya. 3. Normatif berdasar pemilihan. 4. Historis memberikan uraian teoris tentang pendidikan sepanjang zaman. Dan yang kelima, praktis. Pondasi-pondasi ilmu pendidikan. 1. Pondasi pendidikan, studi tentang fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan dan praktek pendidikan. 2. Van Cleef Morris membagi pondasi pendidikan menjadi 2, yaitu 1. Pondasi historis dan filosofis tentang pendidikan. 2. Pondasi sosiologis dan psikologis tentang pendidikan. Dan yang ketiga, pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan meliputi 1. Sejarah pendidikan, 2. Filsafat pendidikan, 3. Sosiologi pendidikan, dan 4. Psikologi pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.